hadir memanfaatkan ruang ini. Ini benar-benar baru. Ini juga kreasi dari Biro Humas dan Informasi Publik. Dan ini sebenarnya belum diresmikan, ya. Nanti mungkin oleh Pak Kepala Biro Humas dan Informasi Publik. Kami namakan ruang ini, ya, ruang terbuka ini. Tadi sudah di-announce juga oleh Mbak Ceria, namanya hot tadi atau hot. Walaupun suasana sini juga tidak hot, ya, karena ada angin sepoi-sepoi, ya. Ini studi outdoor sebenarnya. Silakan bagi seluruh unit kerja dan UPT lingkup Kementerian Pertanian memanfaatkan ruang outdoor ini untuk melakukan edukasi publik, melakukan juga diskusi seperti saat ini, mungkin dari karantina, ya Bu Enda, silakan. Kemudian juga mungkin bisa untuk bertemu dengan media conference dan lain sebagainya. Ini milik Kementerian Pertanian, silakan memanfaatkan, ya. Dan dengan suasana yang nyaman, saya pikir mudah-mudahan ke depan ini menjadi energi kita dalam memberitakan atau memberikan hal-hal yang berita positif, ya, kepada masyarakat melalui ruang terbuka ini. Telah hadir juga, terima kasih teman-teman dari Kementerian Pertanian, mungkin juga dari umum, ya, dari masyarakat umum juga mungkin ada. Ini ada beberapa yang saya kenal dari Badan Pertanian, dari Direktorat Jenderal lain, ya, OTP, oke, terima kasih dari Dirjen Tanaman Pangan dan Pangan, ya. Juga yang lainnya akan segera menuju ke sini. Dan di tengah saya ini, di samping saya sebenarnya, ini ada Pak Jim Oklahoma, ya, Pak Jim. Pak Jim ini merupakan penulis dari buku Bisnis Pertanian di Era Digital. Ya. Jadi beberapa kali kita melakukan bedah buku dalam kaitannya dengan fungsi perpustakaan Sekretariat Jenderal. Ini mungkin sudah beberapa kali, ya, mungkin sudah lebih dari 5 kali kita lakukan secara online, dan saat ini kita melakukan temu dengan beberapa juga kita, ya, dari instansi maupun masyarakat. Selain juga ya, ada yang hadir melalui webinar. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tema ini, saya sangat suka, ya, dari beberapa kali ini temanya terkait dengan pertanian. Kalau beberapa waktu lalu terkait dengan bagaimana memanfaatkan pekarangan untuk berkebun, sekarang lebih ke arah bisnis pertanian, ya, di era digital. Dan kebetulan tadi pagi saya dengan Pak Karo juga itu melakukan diskusi dengan salah satu marketplace, ya, e-commerce. Ada yang tahu, ya, ini akan ada bocoran sedikit. Ini ada rencana kerjasama bagaimana mendorong petani milenial, ya, mendorong petani-petani untuk mempromosikan produknya melalui e-commerce atau marketplace. Tidak hanya Lazada, tapi banyak e-commerce lainnya. Ini juga salah satu bentuk dari dukungan Kementerian Pertanian mendorong petani-petani muda milenial untuk terjun di bisnis pertanian, ya, apalagi anak muda sekarang maunya yang digital, yang lebih cepat dalam menggait pasar, dan ini sangat menarik, ya. Nanti juga Pak Ji mengulas bagaimana caranya, ya, kiat-kiatnya disebutkan di era digital. Secara pribadi sebenarnya saya juga ada usaha dikit-dikit pertanian, tapi belum sampai pada tahap yang memanfaatkan digital nih Pak Jim. Jadi saya juga sangat tertarik dengan apa yang nanti disampaikan Pak Jim terkait dengan bisnis pertanian di era digital. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Jim, ya, kami juga nanti ke Mbak Ceria yang memandu acara ini. Saya tidak lama nanti karena ada acara lain setelah ini, tapi saya tetap mengikuti perjalanan ini dan saya tadi maupun sebagai bagian
oleh teman publik sangat menarik dan baik dari pertanian maupun masyarakat bisa menyaksikan cara ini, dan yang penting bagaimana pengelolaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Komarudin atas pembukaannya. Selanjutnya kami akan memulai bedah buku bersama Mas Jim Oklahoma. Jadi panggilannya Mas Jim ya. Mas Jim ini orang Yogyakarta ya Mas. Oke. Tapi kantornya di Depok, dekat dari sini ya. Kita memulai, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Mas Jim. Mas Jim Oklahoma ini saya bacakan CV singkatnya. Beliau adalah sarjana sains dari Statistika FMIPA UGM tahun 2005 sampai 2009. Lalu pengalaman bekerjanya mulai tahun 2009 sampai 2013 menjadi Monitor and Control Section Head of PT Pama Persada Nusantara. Kemudian Februari 2013 sampai sekarang, beliau menjadi co-founder dan Chief Business Development Officer of iGrow. Yaitu 2016 Januari sampai Mei, beliau mengikuti 500 startup accelerator di San Francisco ya Mas. Kemudian 2017 beliau mengikuti Google Launchpad Accelerator juga di San Francisco. Tahun 2018 beliau mengikuti Frontier Innovators from Australian Ministry of Foreign Affairs. Kemudian 2019 mengikuti Dubai Global Blockchain Challenge from Dubai Future Foundation. Jadi sudah sangat tepat kita bisa belajar langsung dengan Mas Jim karena wawasannya sudah nasional juga internasional. Mohon selanjutnya kami persilakan ke Mas Jim untuk mulai presentasinya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Kementerian Pertanian. Sebelumnya terima kasih saya sudah berkenan diundang ke acara bedah buku ya, atau membahas bertani di era digital. Ini sebenarnya buku sudah sejak tahun 2018, waktu itu kita buat karena belum ada literasi ataupun ini ya, referensi khususnya di Indonesia ya, untuk bagaimana sih mengelola pertanian dengan memanfaatkan teknologi. Mungkin akan saya mulai dari iGrow itu sendiri ya, karena sebenarnya yang kita tulis di buku tersebut lebih ke arah proses iGrow dari awal kita konsep sampai tahun 2018. Jadi kalau boleh cerita, kita mulai iGrow ini sudah cukup lama di tahun 2014. Dulu berangkat dari pemikiran kita, jadi iGrow terdiri dari 3 co-founder, selain saya ada
Andreas. Beliau background-nya di Computer Science di Universitas Indonesia. Kemudian Pak Muhammad Iqbal, beliau background-nya di Finance dan juga bergelut di dunia agriculture. Jadi beliau punya kebun sendiri yang sudah dikelola lebih dari 8 tahun ya. Jadi dari pemikiran-pemikiran yang kita lihat di lapangan, seringkali permasalahan pertanian atau petani di Indonesia terletak di 3 hal ya. Yang pertama, minimnya akses ke akses pasar secara langsung. Jadi kita ngalamin di lapangan saat kita panen ya, atau saat petani-petani itu panen, seringkali hasilnya itu sudah dipesan duluan ya, diijon sama orang yang mungkin dia punya cash banyak, sehingga saat si petani membutuhkan, ya dia tinggal bilang aja, ini saya kasih kebutuhan kamu ya, misalnya untuk apa, bayar sekolah, ataupun ada kebutuhan orang tuanya sakit dan sebagainya yang sifatnya mendesak, nggak usah kamu ganti, nanti hasil panenmu saya ambil semua. Nah, seringkali kan kejadiannya kayak gini di lapangan. Di satu sisi itu petani butuh cepat, di sisi lain mereka jadi nggak bersemangat untuk berproduksi, karena buat apa mereka berproduksi maksimal atau lebih dari yang mereka bisa, toh semuanya juga akan diambil untuk membayar utangnya. Ini salah satu case-case di lapangan, jadi nggak ada akses di lapangan terhadap penjualan atau pasar ya. Yang kedua, skill dari petani. Jadi kita ngamatin juga petani-petani kita. Kebetulan kita juga sebelumnya salah satu founder kami punya kebun di situ. Cara-cara bertaninya seringkali hampir sama kalau kita bandingkan mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, hampir nggak ada gitu ya peningkatan yang signifikan. Cara membajaknya sama, cara memanennya sama. Jadi seolah-olah perkembangannya stagnan gitu. Nah, ini yang kita identifikasi juga sebagai masalah. Yang terakhir yang tidak kalah penting, lack of access ke financing ya. Ini masalah klasik dan mungkin dihadapin oleh semua usaha mikro menengah di Indonesia. Yang pertama, mereka nggak bankable, mereka nggak bisa mengajukan ke bank karena mereka nggak punya kolateral, nggak punya sesuatu yang bisa jadikan jaminan sehingga mereka bisa memperoleh pendanaan. Yang kedua, karena mereka nggak dapat financing, otomatis usahanya ya jalan di tempat, mereka nggak bisa scale up, nggak bisa lebih besar, dan seolah-olah setiap tahun ya nggak ada perkembangan. Ini diperparah dengan banyak petani kita yang sebenarnya awalnya punya tanah luas, tapi karena mereka merasa stagnan, akhirnya dijual mungkin ke developer, mungkin dijual ke orang lain, sehingga penguasaan lahan pun sangat kecil. Rata-rata kalau berdasarkan statistik, kalau nggak salah sekitar 0,5 sampai 1,5 hektar penguasaan lahan, dan itu pun nggak semua petani di Indonesia. Nah, di latar belakangin hal tersebut, kita punya inisiatif untuk gimana sih kalau pertanian ini dikawinkan dengan teknologi. Mungkin nggak kita scale up pertanian sama kayak kita scale up usaha-usaha yang lain, misalnya e-commerce. Kita bisa scale up usaha seperti SaaS ya, service as a software misalnya. Jadi kayak dulu penjurnalan kita harus beli, sekarang bisa pakai langganan. Itu bisa di scale up sangat cepat. Terus kita juga bisa manfaatkan teknologi di waktu itu belum marak, tapi sudah mulai ada ya ride sharing kayak Uber. Bisa nggak hal yang sama itu kita terapkan di pertanian? Jadi kita berpikir dulu di situ, kita konsepkan iGrow. Awalnya kita bikin iGrow ini sebagai resource integrator, jadi kita berusaha mengintegrasikan ketiga hal tersebut, skill, pasar, dan juga financing. Jadi di iGrow kita hire petaninya, kita ajak masuk ke platform kita jual juga hasil panennya, dan nanti sembari kita memonitor, kita juga upgrade skill-nya. Begitu dua hal ini kita bisa tingkatkan, otomatis modal ataupun pendanaan itu akan mudah masuk. Karena kita sudah konsepkan di platform kita, petani-petani ini sama kayak kita kalau di e-commerce gitu, kita bisa milih nih, profilnya mana yang mau kita danain, latar belakang petaninya kayak gimana, terus dia komoditas apa yang sedang dia tanam, pasarnya seperti apa, itu kita kasih info yang lengkap. Jadi di 2014 ini benar-benar hal yang baru, belum ada yang berpikir seperti itu, sehingga waktu itu inisiatif kita cukup disambut sama pasar gitu ya, cukup disambut. Nah, ini kalau kita bicara latar belakang, petani itu 29% kurang lebih dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Atau kalau dijumlahkan 35 juta. Jadi ini tenaga kerja, angkatan kerja terbesar. Cuman mirisnya sesuai data ya 85% dari mereka nggak punya akses ke finansial.
Jadi ini salah satu latar belakang juga yang kenapa sih kok harus iGrow, kok harus kita berusaha mendigitalkan atau memberikan akses digital ke mereka. Ini kondisi yang lumrah kita lihat, jadi petani-petani kalau kita bagi dua antara petani dengan masyarakat gitu ya. Petani itu biasanya mereka bisa bertani tentu ya, ada penguasaan lahan walaupun mungkin nggak besar, tapi mereka nggak punya akses ke pendanaan, nggak punya akses ke financing. Di sisi lain, Indonesia ada bonus demografi, kelas menengahnya sedang tumbuh sangat luar biasa, tapi di sisi lain, walaupun mereka punya keinginan berinvestasi, saat itu mereka nggak punya pilihan tuh selain konvensional. Jadi kalau mereka mau invest ya, kalau nggak deposito, reksadana, paling banter beli saham kan gitu ya. Mereka pingin sebenarnya kalau ada investasi di sektor real. Nah ini dulu belum ada nih, kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak ya, peer-to-peer sejenis atau mungkin crowdfunding atau crowd investing. Dulu di 2014 belum ada yang mengakomodir keinginan ini. Jadi ibaratnya ini ada peluang sangat besar, masyarakat nggak punya pilihan lain, tapi nggak ada nih saluran untuk menyalurkan itu. Nah itu kenapa waktu kita bikin iGrow sejak awal, selalu pendanaan kita cepat sekali terserap oleh masyarakat. Karena mereka seperti ngelihat, oh bisa ternyata uang saya diinvestkan ke sektor real yang risikonya terkontrol dan juga nominalnya nggak harus besar. Karena bayangkan kalau di 2014 kita pengen punya kebun durian, berapa yang harus kita investkan? Kita harus beli lahan sekian hektar, kita harus beli bibitnya. Tentu nggak semua orang bisa afford itu ya, nggak bisa semua orang, walaupun dia punya keinginan investasi di agribisnis, tapi nggak semua orang punya dana sebesar itu. Nah, di iGrow kita bisa bagi ini dengan banyak orang, jadi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa mendanai atau berinvestasi di sektor pertanian, tanpa dia harus punya modal yang besar atau dia punya ilmu pertanian yang sangat luar biasa gitu ya. Karena gimana pun pertanian ini sektor real, risikonya juga besar, jadi nggak semua orang tentu bisa menghandle atau memanage risiko tersebut. Nah ini di iGrow kita bentuk di 2014, kita bikin ekosistemnya kurang lebih sederhananya seperti ini. Jadi setiap komoditas atau setiap petani yang masuk ke platform kita bisa kita jamin bahwa mereka sudah punya pasar gitu, mereka punya akses pasar. Entah pasar itu sudah mereka peroleh atau disambungkan oleh iGrow. Jadi di sini tujuannya apa? Meminimalkan risiko itu tadi. Karena salah satu risiko yang besar di pertanian adalah saat mereka panen, pasar nggak siap menyerap ya, nggak bisa dijual. Atau mereka dijual tapi harganya sangat turun. Nah, ini risiko ini yang berusaha kita minimalisir dengan mensyaratkan bahwa harus ada pembelinya nih di platform iGrow untuk petani yang masuk. Kemudian petani itu akan kita hubungkan dengan surveyor atau petugas lapangan kita. Jadi petani di sini nggak serta-merta kita lepas gitu ya. Di sini ada juga faktor edukasi, kita ajarin nih petani-petani kita untuk gimana caranya bisa membukukan atau mencatat pengeluaran mereka, mencatat penghasilan mereka, gimana kita ajarin mereka untuk melakukan project budgeting ya. Jadi mereka tahu nih, kira-kira dengan cost sekian, revenue yang ingin mereka dapatkan itu seberapa besar. Terus apakah itu menguntungkan atau bisa di-scale up di iGrow atau tidak. Karena kita memanfaatkan dana publik, otomatis kita nggak bisa bertani konvensional. Sudah tanam dulu, nanti dijual. Berapa hasilnya ya, nanti kita tahu di akhir. Nggak bisa. Kita harus dari awal tahu, benar-benar tahu, kita tanam sekian banyak, revenue-nya berapa, hasilnya berapa ton, di harga berapa, dikurangin semua cost-nya. Nah, nanti kira-kira margin-nya itu berapa besar sih? Apakah margin ini layak atau menarik untuk kita offer, kita tawarkan ke pihak ketiga atau tidak? Jangan-jangan marginnya cuma 6%. Nah, kalau kita buka pendanaan, orang cenderung nggak mau karena 6%, oh sama kok kayak deposito, mending saya deposito, pasti dijamin negara, dijamin LPS. Pasti ada ini ya bagi hasilnya. Sedangkan di pertanian ada risiko-risiko. Walaupun sudah kita minimalkan, bukan berarti risiko itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita upayakan marginnya jauh lebih besar dari bunga deposito. Jadi kalau rata-rata margin di iGrow bisa di atas 12% per tahun. Nah ini akan menjadi menarik. Orang akan ada keinginan, masyarakat atau pasar akan merespon karena melihat, wah menarik nih sektor real, kita bisa nolong petani, di sisi lain keuntungannya juga lumayan, cukup besar, sehingga dengan risk appetite yang kita punya, ini masuk, ada risiko, tapi keuntungannya juga besar, jadi mereka bisa tetap mendanai. Nah ini tadi kita bikin skema atau product financing ya, lending, investasi gitu,
Ini yang kita tawarkan di platform iGrow. Jadi nanti investor atau masyarakat umum bisa langsung mendanain. Dia bisa melihat di platform kita, sama kayak mungkin kayak Farmville ya, kalau pernah tahu game Farmville itu, ini bedanya petaninya real gitu, petaninya real, yang kita danain real, nanti saat panen juga panennya real, buahnya ada, jagungnya ada, komoditasnya ada, dan begitu ini dijual, kita juga dapat bagi hasil, yang itu ditransfer ke saldo atau wallet mereka si investor di platform iGrow. Jadi kita bikin seseamless mungkin. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tahu bertani itu nggak sulit loh. Kita bisa memakai teknologi sama gampangnya dengan kita main game, sama gampangnya dengan kita belanja di e-commerce. Nggak ada yang membuat mereka sulit. Sehingga saat ini kurang lebih kita ada 80.000 investor atau lender ya di platform kita sejak kita mulai di 5 tahun yang lalu. Dan ini patut kita syukurin karena setiap minggu penambahannya juga selalu bertambah cukup banyak, eksponensial gitu. Masyarakat semakin tahu, ini kayak peluang yang mungkin mereka juga sebenarnya ingin, cuman dulu belum ada gitu. Di tengah banyaknya platform sejenis ya, jadi kita tetap bisa tumbuh walaupun kondisi pandemi dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara detail, jadi kita ada skema kontrak dengan petani, kita lakukan kontrak, petani-petani kita skemakan namanya forward kontrak, atau kalau di Islam namanya akad salam gitu ya. Jadi si lender ini detailnya dia akan, lender atau kita ya masyarakat mau investasi, sebenarnya yang dilakukan adalah kita membeli komoditas atau hasil panen petani dengan harga sekarang gitu, dengan harga sekarang. Jadi dibeli duluan di awal. Dengan kontrak atau skema ini akan jauh lebih aman. Karena apa? Karena kita sudah kunci harganya di awal. Nanti begitu panen, petani akan panen, mereka akan jual tentu dengan harga pasar. Harga pasar dengan harga di awal tadi ada selisih ini. Selisih ini yang kita namakan margin atau keuntungan. Ini nanti yang dibagi antara investor dan si petani itu sendiri, 50-50 ya. Jadi kurang lebih petani akan dapat sekitar 12% juga, si investor atau lender atau masyarakat yang mendanai akan dapat 12% juga. Kenapa ini lebih aman dibanding misalnya kita gunakan bagi hasil? Karena kalau bagi hasil kan konsepnya sebenarnya bagi hasil, bagi risiko gitu ya, itu akan sangat fluktuatif, sangat volatile. Jadi bisa jadi di panen yang sekarang hasilnya besar, di panen selanjutnya kecil, atau malah gagal bisa jadi. Nah, saat gagal ini kecenderungan investor atau lender mereka kurang bisa mengarsop atau menerima kalau memang investasi dia tidak berhasil. Nah, ini kita belajar dari 1-2 tahun pertama di proyek-proyek awal kita gunakan skema bagi hasil. Ini cenderung kurang aman untuk pertanian, karena pertanian risikonya lebih tinggi. Maka kita ubah skemanya menggunakan skema akad forward kontrak atau akad salam, dengan dikunci berapa banyak panen atau komoditas yang petani harus berikan ke lender. Misalnya jagung mereka harus kasih 1.000 ton, 1.000 kilo atau 1 ton. Nah, ini jumlah ini yang dikunci, jadi mereka nggak bisa bilang naik turun karena kita sudah kunci di awal jumlah atau volume dari komoditas yang dikasih ke petani, dari petani ke lender sekian banyak. Nah, ini lebih aman. Nah, ini yang saya di awal tadi sampaikan, jadi kita integrasikan 3 hal tadi ya, ada akses ke pasar, kemudian peningkatan skill, dan yang terakhir akses ke kapital atau pendanaan di platform kita. Kita sudah kurang lebih 5,5 tahun ya. Jadi total pendanaan yang sudah berhasil disalurkan ke petani kurang lebih sekitar 210 miliar ya kalau per hari ini ya, rupiah gitu, dan hampir ada 100 proyek. Kita bekerja dengan per hari ini 10 ribuan petani. Jadi banyak sekali yang merasakan manfaat dari iGrow. Jadi kalau dibilang investasinya ini sebenarnya selain menghasilkan return juga menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Bayangkan ada 10 kepala keluarga atau keluarga petani yang tertolong, yang sebelum di iGrow mereka kesulitan scale up atau membesarkan usaha pertaniannya, setelah bergabung mereka bisa berkembang lebih besar. Ini kalau kita bicara sejak 2014, ini dalam dolar ya. Jadi kurang lebih di 2014 kita baru bisa danain sekitar 200 juta, dan di 2019 72 miliar. Jadi peningkatannya luar biasa, respon ataupun partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pendanaan. Di tahun 2020 sempat kita khawatirkan karena pandemi ini mungkin
bisnis pertanian akan terkena impact-nya juga. Cuman berdasarkan data sampai dengan hari ini, pencapaian atau pendanaan di iGrow justru lebih besar kalau kita bandingkan dengan 2019 di semester 1 ya. Jadi semester 1 2019 dibandingkan dengan semester 1 2020 lebih besar 2020 di tengah kondisi pandemi ini. Jadi ini suatu fenomena yang kami melihatnya juga cukup unik gitu. Artinya sektor agribisnis bagaimanapun di sektor lain mungkin ada pengaruh, mungkin bahkan kolaps, agribisnis ini tetap dibutuhkan. Karena gimana pun kita butuh makan, butuh minum. Ini sektor yang terus harus diharapkan berjalan. Dan partisipasi masyarakat juga ternyata mereka punya kepedulian gitu. Mereka tetap mau mendanain pertanian di tengah mungkin isu terkait pandemi corona dan mungkin ada isu terkait pelemahan ekonomi dan sebagainya. Jadi sampai saat ini pandemi atau pengaruh dari corona di agribisnis menurut kami masih minimal gitu, dan kita harapkan juga di sektor lain juga akan segera turning back ya, kembali lagi seperti sebelum pandemi. Nah, ini yang kita digitalkan di iGrow. Jadi kita ada secure diligence process. Jadi kita melakukan credit scoring untuk petani dengan skema yang digital. Jadi kita gunakan parameter-parameter yang cocok. Apa aja itu? Jadi kita gunakan skema yang cocok buat mereka, karena kalau kita pakai credit scoring yang biasa dipakai di bank, tentu akan mental semua gitu ya, karena mereka pasti nggak fit, nggak sesuai sama yang diinginkan sama perbankan. Jadi kita develop sendiri sistemnya yang sebisa mungkin mengadopsi petani ataupun pola-pola yang dilakukan di pertanian. Dan kita juga punya integrated data center, jadi semua data-data dari petani kita integrasikan. Kita punya database behavior petani kayak gimana, terus kira-kira petani yang ya ada probabilitas berhasil itu polanya yang seperti apa, ini kita ada database-nya. Dan kita juga kasih experience yang menarik, seperti yang saya singgung di awal tadi, ke para lender atau investor yang menggunakan platform iGrow. Jadi kita berusaha senyaman mungkin mereka bisa investasi di pertanian, mereka bisa membantu petani tanpa takut yang berlebihan gitu ya. Mereka bisa ngerti petaninya di mana, lokasi di mana, bahkan mereka bisa datang kalau mau. Dan kita juga punya teknologi yang reliable, jadi kita sudah tersertifikasi ISO 27001 sehingga keamanan dan juga data security kita punya standar yang jelas oleh pihak ketiga, diaudit oleh pihak ketiga. Ini tadi kita terdiri dari 3 orang, di posisi manajemen ada saya dan Andreas. Background kami saya di statistik dan di data analisis. Jadi saya sebelum di iGrow saya bekerja di salah satu anak perusahaan Astra di monitor and control di engineering, dan satu lagi Andreas, beliau di lulusan UI dan punya portofolio di software house Battery Interaktif. Jadi sudah cukup banyak punya portofolio produk teknologi 150 lebih. Ini platform kita, jadi kita bikin sebagus mungkin, senyaman mungkin di website ataupun di Android, iOS. Jadi silakan kalau mau mencoba bisa download iGrow World, nama ininya, aplikasinya. Di situ kita cantumkan semua transparansi, berapa jumlah uang yang sudah kita kumpulkan sampai hari ini, berapa sih persentase keberhasilan. Di situ kita kasih setransparan mungkin, jadi nggak ada yang ditutupin. Project yang project mana yang masih bisa didenain, project mana yang sudah selesai, di situ kita cantumkan seperti itu. Nah, ini model bisnisnya. Jadi gimana sih skema financing ataupun pendanaan ataupun peminjaman, tapi di satu sisi nggak memberatkan tuh buat petani. Karena mungkin akan berpikir ya, wah apa bedanya dong iGrow sama misalnya Tengkulak atau rentenir gitu ya. Kan sama-sama ngasih pinjaman. Nah, ini bisa dijelaskan di sini sebenarnya. Jadi kalau model bisnis kita, nah, kita ambil fee, ini nilainya 3-5% tergantung proyeknya, dari semua pendanaan yang masuk ke iGrow. Jadi gimana pun, karena kita bukan NGO gitu ya, kita juga ada, supaya bisnis ini sustain, kita juga perlu ada pendapatan. Nah, kita ambil dari situ. Jadi setiap dana yang masuk melalui platform kita akan ambil fee, besarnya 3-5%, ini jadi model bisnis kita. Terus fee ini akan langsung kita salurkan. Di sini iGrow di bawah OJK ada regulasi namanya POJK 77 tentang pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Di situ tertulis jelas bahwa iGrow ini sebagai platform, kita sebagai interfacing yang menjembatani, mempertemukan antara orang yang mau ngasih pinjaman atau lender dengan orang yang membutuhkan pinjaman atau borrower. Nah, petani itu borrower kita.
karena kita sifatnya interfacing, kita nggak boleh menghimpun dana publik. Dana itu bukan kita kelola, kita hanya menghubungkan. Begitu ada dana masuk, langsung kita berikan ke borrowernya atau ke petaninya. iGrow nggak mengelola, jadi kita bukan manajer investasi atau semacam itu ya, kita bukan bank, kita nggak bisa mengelola dana tersebut. Sehingga begitu dana kita berikan, sama petani akan digunakan tuh seluruhnya untuk memulai proses produksi. Begitu mereka jual hasil panennya, mereka dapat pendapatan, ini yang dibagi rata ya 50-50. Nah bedanya di mana sih dengan apa namanya? Mungkin bank gitu atau mungkin rentenir atau tengkulak. iGrow bedanya di mana? Bedanya di sini kita hanya melakukan mewajibkan repayment atau pembayaran atau bagi hasil saat mereka panen saat di akhir periode. Sedangkan bank misalnya di pertanian, agribisnis, kita rasanya nggak cocok gitu. Mereka baru minjem 1 bulan, tapi di akhir bulan pertama sudah harus membayar bunganya. Sedangkan tahu sendiri kalau di pertanian, bulan pertama itu mereka baru menyiapkan lahan gitu ya, baru mencari benih, menyiapkan lahan, mungkin baru nabur benih. Belum ada yang bisa dijual, belum ada yang bisa dijadikan keuntungan. Nah di iGrow nggak ada seperti itu. Kita hanya melakukan repayment di akhir periode atau di saat masa panen. Nah ini sangat menguntungkan buat petani. Mereka punya ketenangan batin ya saat mereka bertani, nggak dikejar-kejar gitu. Dan mereka juga dengan konsep bagi rata 50-50 dengan skema forward tadi, adil buat mereka. Karena setelah kontrak, misalnya di kontrak 1 ton gitu ya, mereka produksinya 1,2 ton nih. Yang sisa produksinya itu bisa mereka jual, dan itu jadi keuntungan mereka. Artinya di sini mereka punya moral ya, moral untuk berproduksi lebih. Mereka punya semangat untuk berproduksi lebih, karena yang diikat kontrak dengan lendernya iGrow atau dengan investornya iGrow hanya 1 ton kok gitu. Kalau saya bisa produksi 1,2 ton, sisanya saya jual jadi keuntungan saya semua. Jadi mereka ada semangat di situ. Di satu sisi yang 1 ton mereka bagi 2, karena gimana pun mereka dimodalin pakai modal orang lain, itu fair buat mereka, nggak ada masalah, adil gitu ya. Dan kalau ada kelebihan produksi, itu buat mereka semua gitu. Jadi mereka ada semangat untuk bisa berproduksi lebih, bisa memberikan performa yang maksimal. Jadi ini yang membedakan ya kalau misalnya ditanyakan seperti itu. Nah ini yang saya juga sudah singgung, jadi semua komoditas di kita sudah ada pembelinya di awal, jadi kita ada kontrak atau MOU atau letter of intention ya, atau purchase order PO gitu dengan pembelinya. Ini yang bisa jadi jaminan, yang kita sebutnya market collateral, kita punya jaminan market, yang kita bisa salah satu parameter yang membuat kita yakin untuk bisa kita danain. Nah ini iGrow sekarang, alhamdulillah kita tersebar di 7 pulau ya, jadi cukup beragam yang kita danain. Di paling barat kita mendanain petani lada, di sana di Muntok, di Bangka. Kemudian paling timur kita ada di Gorontalo, kita mendanain petani jagung. Kita juga beroperasi di Lampung, pendanaan ikan patin, banyak juga di Jawa, paling banyak tentu di Jawa, ada di Bali dan juga Nusa Tenggara. Jadi persebarannya kurang lebih kita bisa cover hampir setengah wilayah Indonesia saat ini. Ini kalau bicara detail kita paling banyak di Jawa Barat dan Banten. Ini ada komoditas cukup beragam, ada zaitun, kemudian jambu, alpukat, ketela, mangga, cukup beragam. Kita juga ada pendanaan untuk precision farming, jadi kita melakukan pembangunan greenhouse. Di situ kita tanam tomat cherry yang diproduksi secara precision ya, dengan teknologi, dengan sistem yang otomatis. Kita juga ada melon, kita masuk juga ke petelur ya, ayam petelur, jadi nggak cuma tanaman, kita juga masuk ke perikanan di Subang, ikan mas, ikan nila, ikan mujair, ya, ikan gurame, kita cukup banyak di sana di Subang. Terus di Jawa Barat kita juga ada pisang, jadi ada pisang Kirana, ada lemon lokal ya, lemon Indonesia. Kemudian juga peternakan bebek kita danain, kita juga mendanain ayam kampung di ini ya, di Gadok di Puncak. Di Lampung kita danain ikan patin, jadi kita kerjasama dengan eFishery, kalau pernah dengar, salah satu startup juga di bidang IoT untuk ini ya, feeder ya. Dan dengan eFishery kita kerjasama di Lampung untuk mendanain petani patin di sana dengan mendeploy alat mereka juga untuk kasih makan ke patinnya. Di Jawa Timur paling banyak kita komoditas jagung. Jagung ini kita juga relatif aman karena di pemerintah sekarang sudah ada pematokan ya, harga eceran untuk jagung, harga
dipatok di sekian ribu rupiah per kilonya. Jadi secara harga aman, dia stabil. Makanya pendanaan jagung kita termasuk yang paling besar di kami. Jadi ada jagung, ada pisang juga, kemudian kita juga ada komoditas awal kita seperti cengkeh, Java citronella, dan sebagainya. Ini juga sama di Jawa Timur, jagung. Di Bali kita sempat ada proyek juga waktu itu. Di Bali ada pengemukan sapi, kacang, dan juga super green. Ini sorghum dan jagung. Saat ini kebetulan di Bali kita sudah tidak beroperasi lagi karena yang satu proyeknya selesai, yang lain kita tidak lanjutkan karena memang itu tadi kita di sana performanya di bawah yang kita. Ini ya, kecil suaranya, Mas. Di komunitas kita ada putih yang kita ekspor ke Belanda, komoditas tersebut. Di Sulawesi Coba deh. Ya, sebenarnya ada yang HP khusus untuk di dekat speaker ini. HP khusus yang terhubung dengan Zoom ini yang di dekat speaker supaya suaranya masuk. Kalau masuk ke sini kan bisa. Jadi salah satu bisa pakai HP kita jagung nggak? Ini arahnya kita membantu Iya. di Nusa Tenggara untuk bisa bangkit lagi secara ekonomi. Jadi kita sama Linknya mau gabung ini apa ya? menyediakan teknologi dan lain untuk mulai budidayanya. Di situ juga kita banyak peternakan ayam di sana juga untuk petelur. Jadi seperti itu kita ada 8.000 yang sudah terdaftar. Kita mulai dulu sangat sedikit ya, yang mulai di 2014 mungkin nggak nyampe 100 orang dalam waktu tahun. Oh, ada yang nomor yang baru yang ini. Itu nggak? Menurut kami pertanian di Indonesia ini Dia berapa? visible dan mungkin 18. sama seperti yang lain. Cuman masalahnya adalah karena kita bisa memanage sekali lagi pertanian sektor dan risikonya tinggi, di mana risiko ini bisa kita manage sebaik mungkin. Saat ini tingkat keberhasilan kami dulu di angka 95%. Artinya memang ada 50% proyek yang di bawah ekspektasi, cuma sebagian besar 95% bisa mendeliver atau memberikan bagi hasil sesuai yang dijanjikan. Di Indonesia sendiri, seperti kita tahu, di agraris sangat besar sekali potensinya untuk ikut agro market size. Angka di 2019 saya cek lagi dari 230 miliar besar. Jadi potensi sebesar ini dengan angkatan kerja yang paling besar, sayang gitu kalau kita masih berpikir konvensional. Jadi kami inisiatif yang coba kami tawarkan dengan memanfaatkan teknologi, harapannya berkolaborasi dengan pihak, mungkin dengan kementerian, dengan pemerintah, sehingga bisa membantu. Gitu. Tentu yang kami lakukan masih sangat kecil dibanding besarnya masalah di pertanian. Tapi setidaknya kami ingin ada kontribusi, kami di generasi muda, lalu masuk juga ke pertanian, nggak cuma ke sektor teknologi yang murni teknologi, tapi skill yang benar-benar konvensional yang saat kita juga bisa berkontribusi. Kami juga sudah terdaftar di OJK, jadi ini resmi terdaftar sama otoritas di 2017. Jadi setiap bulan kami ngasih laporan ke OJK. Berapa banyak sih pinjaman yang berhasil, berapa banyak yang pinjaman yang mungkin ada keterlambatan dan sebagainya. Ini kita laporkan secara detail rutin ke OJK. Jadi OJK tahu tuh siapa borrower yang mungkin performanya di bawah standar. Seperti saya info tadi, kita ada keberhasilan di angka 95%. Artinya ada 5% nih petani-petani kita yang saat ini belum perform sesuai standar. Nah ini OJK tahu, jadi setiap bulan kita laporkan, karena itu memang kewajiban kita sudah diawasi oleh OJK. Kita juga dapat pengakuan cukup banyak gitu ya, karena mungkin kita juga yang mengawali di 2014 di peer-to-peer dan agriculture juga, sebelum di 2017 mulai muncul pemain-pemain lain yang menggunakan konsep yang mungkin sama. Kita melihat ini bagus pada sektor pertanian, semakin banyak petani yang bisa dibantu, jadi nggak ada masalah. Dengan itu kita juga ikut bersyukur semakin banyak generasi muda yang peduli sama pertanian. Mungkin itu sekedar sharing ya, membahas buku yang
Mungkin isinya kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan, karena buku itu saya ingat dulu dibuat untuk merangkum apa yang kita lakukan dulu di awal bikin iGrow, gimana supaya ini bisa ngasih inspirasi ke masyarakat, ke generasi muda, bahwa pertanian ini sebenarnya sama menariknya dengan sektor lain dan bisa dilakukan digitalisasi. Dan dengan digitalisasi harapannya bisa di scale up juga dengan cepat. Dengan konvensional mungkin kalau kita punya lahan 1 hektar, kita diminta naikin produksi 2 kali lipat, kita akan kebingungan kan, gimana ya nyari lahannya ya, saya harus beli lagi dong 1 hektar lagi. Nah, dengan konsep iGrow, kita bisa jadi partner dengan bersama off-taker atau pembeli komoditas. Misalnya ada food producer, dia ditargetkan oleh shareholder-nya, ditingkatkan produksinya 2 kali lipat tahun depan. Dia bisa kontak iGrow, tolong dong saya punya target 2 kali tahun kemarin, bisa nggak ditanam 2 kali lipat? Bisa dengan sistem kita. Karena kita mengagregasi tadi kan, petani-petani, lahan-lahan, kita agregasi, kita orkestrai, sehingga berapapun targetnya kita bisa penuhi. Nah ini yang belum atau tidak bisa di-provide dengan sistem konvensional. Di teknologi hal itu mungkin, jadi kita sama peluangnya dengan sektor lain untuk bisa berkembang ataupun berakselerasi dengan cepat. Mungkin itu aja sebagai penutup ya. Terima kasih waktunya sudah berkenan mendengarkan sharing dari kami ya. Semoga hal-hal yang sekiranya bermanfaat bisa dijadikan motivasi, sekiranya yang masih kurang mungkin bisa dibantu perbaiki atau mungkin bisa jadikan koreksi untuk mungkin inisiatif dari teman-teman sendiri nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita lanjut ke chat ya. Kalau kita pilih dulu mas yang di Zoom, ini saya bacakan. Ini ada pertanyaan di Zoom nih mas. Ya. Dari Mas Muhammad Adi Purnomo. Apakah program ini sudah bisa di seluruh Indonesia? Oke, sebelumnya mohon maaf tadi lupa nyalakan videonya ya. Jadi untuk apakah bisa di seluruh Indonesia, saat ini kita ada di 7 lokasi. Prinsipnya sebenarnya sederhana, kalau apakah bisa atau enggak, sepanjang itu visible ya. Visible artinya secara operasional memungkinkan dan bisa memberikan itu tadi, bisnis yang menguntungkan ke kedua belah pihak. Di petani menguntungkan, nggak dirugikan dengan ini, dengan skemanya, dan yang di sisi lain untuk lender juga atau masyarakat yang mendanai juga dia memperoleh hasil yang atraktif. Itu mungkin gitu. Karena kalau kita bicara misalnya lokasi-lokasi yang jauh ya, misalnya di Papua atau di Maluku, apakah mungkin kalau di situ skalanya masuk gitu. Jadi kalau di pertanian ini kan sebenarnya kita bicara seberapa efektif prosesnya dan seberapa besar produksinya gitu kan. Kalau kita nanam 1.000 meter persegi di Papua, sedangkan off-taker-nya di Pulau Jawa, tentu jawabannya akan sangat mudah ya, ini nggak efektif gitu. Bisa kita danain, bisa gitu. Cuman nggak efektif karena nanti cost-nya lebih besar daripada pendapatannya. Nah, sebenarnya sederhana aja, sepanjang itu bisa kita penuhi dengan kaidah-kaidah normal bahwa ongkos produksinya lebih rendah daripada keuntungannya, sehingga ada margin, itu mungkin Pak. Mungkin jadi waktu awal dulu kita masuk ke Sulawesi juga sama, kita menghimpun petani-petani lokal di sana sehingga skalanya masuk nih untuk didanain secara publik. Jadi di Gorontalo itu kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan UNDP. UNDP itu badan di bawah PBB. Kita sosialisasi ke petani-petani jagung di sana. Jadi setelah proyek itu kita buka, bisa skalanya 100 hektar. Tentu nggak satu petani, nggak ada satu petani punya 100 hektar. Nah ini pentingnya itu tadi, kita mengorkestrai, kita bisa mengedukasi petani sehingga yang awalnya nggak menarik jadi menarik karena skalanya sudah besar, bisa didanain oleh publik. Nah ini kuncinya sebenarnya di situ Pak. Pertanian ini harus menarik ketika dia pertama efisien, yang kedua skalanya besar. Ini nggak bisa kita pungkiri. Nah gimana caranya bisa besar? Dengan bekerja sama dengan petani-petani lain, dengan stakeholder yang lain. Kalau kita besar sendirian tentu juga bisa. Cuman berapa lama untuk bisa seperti itu. Nah, sedangkan waktu ini kan nggak bisa kita
percepat ya, nggak bisa kita ini, kita butuh momentum. Nah di situ mungkin jawaban saya seperti itu Pak. Ya. Ya, jadi untuk risiko seperti juga saya singgung beberapa kali di awal tadi, di pertanian kita nggak bisa memungkiri ini salah satu sektor yang risikonya cukup besar, namun kalau ini bisa kita manage, keuntungannya juga besar gitu. Sebagai contoh kayak komoditas perikanan itu keuntungannya bisa di atas 40% per tahun. Jadi betul high risk ya, tapi return-nya juga besar. Nah, gimana risiko yang besar ini kita bikin supaya bisa terkontrol ya. Nggak bisa tentu kita hilangkan sama sekali, nggak bisa. Gimana caranya bisa kita kontrol? Yang pertama, dari awal kita sudah pastikan untuk akses pasar ini bisa kita verifikasi. Artinya petani-petani yang di agro sudah punya standby buyer atau pembeli yang siap membeli hasil panennya saat dia panen nanti. Yang kedua, dari sisi kontrak, kita juga amankan dengan menggunakan kontrak forward tadi. Jadi beda dengan bagi hasil, kalau bagi hasil kan berapapun hasilnya itu dibagi dua. Nah, kalau dengan konsep bagi hasil, seringkali di sisi orang yang memperoleh pendanaan atau orang yang memperoleh uangnya, sering terjadi moral hazard. Jadi karena mereka tahu, oh ini kontraknya bagi hasil kok, jadi ya udah nanti kan berapapun yang saya peroleh, saya nggak akan diminta lebih itu aja dibagi dua gitu kan. Nah ini seringkali kita belajar di 1-2 tahun pertama kita di 2014, 2015, ini kejadian yang cukup sering gitu. Oleh karena itu kenapa kita ubah skemanya ke sistem forward dengan kontrak forward, jelas, kontraknya jelas di awal bahwa si petani harus ngasih sekian ton dari komoditasnya di saat panen. Jika itu nggak bisa dipenuhin, mereka berhutang ke kita gitu. Misalnya katakan dia 1 ton, di saat panen dia baru bisa kasih 800 kilo, artinya masih ada kekurangan 200 kilo. Nah, kekurangan ini jadi hutang. Mereka akan tetap kasih di periode panen selanjutnya. Jadi nggak hilang. Cuman nggak bisa kita langsung berikan 100% seperti ini ya, seperti kontrak di awal. Dia masih ada hutang sekitar 200 kilo atau 20%-nya dari bagi hasil yang dijanjikan. Ini akan diberikan di periode panen selanjutnya. Yang ketiga, caranya yang lain dengan melakukan pengawasan. Jadi petani-petani kita itu sebenarnya mereka berproduksinya sudah nggak terlalu harus diawasin dengan sangat ketat. Yang mereka sering lack of pengawasan itu sebenarnya saat mereka melakukan pencatatan. Jadi ini yang kita kasih juga ke mereka, kita kasih orang-orang finansial, orang-orang akuntan gitu ya, yang mengamatin atau mengawasin proses-proses di sisi keuangannya. Jadi untuk sisi operasional kita ada namanya surveyor, ini akan mengawasin di sisi produksinya. Betul nggak sih cara mereka berproduksi? Di sisi yang kedua kita juga kasih namanya akuntan. Jadi setiap proses mereka kita secara internal di iGrow kita akan melihat nih. Gimana sih cash flow mereka, apakah masih aman atau enggak, itu secara internal kita awasin. Yang keempat, kita juga akan bekerja sama dengan asuransi kredit. Ini salah satu mitigasi risiko juga. Cuman memang prosesnya masih berproses gitu, karena di agriculture belum banyak atau belum ada produk yang benar-benar bisa cover 100% risiko ya. Nah, ini kita masih ongoing gitu ya untuk menyediakan asuransi kredit untuk pertanian. Nah, harapannya nanti saatnya jika ini sudah bisa kita provide, risiko juga semakin kecil. Karena kalau sudah diasuransikan otomatis modal awalnya ini tercover. Jadi kurang lebih seperti itu langkah mitigasi yang dilakukan. Dan satu lagi di awal kita juga melakukan scoring yang ketat ke petani. Jadi nggak bisa semua petani langsung dapat pendanaan gitu. Misalnya dia baru mencoba melakukan pertanian jagung, percobaan nih, dia belum pernah punya portofolio atau record sebelumnya, tentu kita nggak berani juga mendanain. Jadi kita hanya danain mereka yang sudah proven,
Mereka punya record paling nggak 1-2 tahun bertani komoditas yang sama, dan juga mereka sudah melakukan aktivitas trading atau jual beli. Ini bisa dibuktikan dari record transaksi mereka. Mereka sudah pernah sebelumnya menjual hasil panen mereka. Nah, ini juga salah satu cara kami melakukan credit scoring. Jadi di kita scoringnya juga ketat, nggak semua bisa langsung didanain. Ini salah satu dari beberapa cara untuk meminimalkan risiko ya. Sehingga dengan semua yang kita lakukan saat ini bisa dilihat hasilnya tingkat. Dari Bapak Hatta Jamil, apakah aplikasinya dapat diidentifikasi untuk konsumsi petani? Aplikasinya bisa diidentifikasi. Ya. Ya. Jadi apakah yang jelas ini jelas membantu kalau di sisi financing ya. Jadi kalau di aplikasi iGrow, mungkin kalau sudah download bisa dilihat di situ ada ratusan project gitu ya, macam-macam sekali. Mengakibatkan aplikasi atau websitenya. Jadi di kami ada formnya juga Pak. Jadi petani ini nggak perlu datang ke kantor gitu ya Pak untuk melakukan verifikasi atau pendaftaran. Semua bisa dilakukan dari online gitu di website iGrow. Tinggal diklik, nanti diisikan semua data-datanya yang kita perlukan untuk identifikasi awal. Jadi bisa diisi secara online. Misal saya punya project pertanian beras gitu ya di Rejoso, Pasuruan misalnya. Saya punya beras di Rejoso, Pasuruan, ingin didanain oleh iGrow. Saya masuk nih ke website iGrow, saya akan masukkan data saya, nama saya siapa, kemudian komoditasnya apa, diisi misalnya beras, lokasi di mana, Rejoso, Pasuruan misalnya. Terus di situ berapa banyak kelompok taninya, itu semua bisa diisi di situ. Nanti akan diolah oleh tim kami, Pak. Tim operation kami akan mengolah dari scoring awal kami, apakah proyek ini visible atau enggak. Kalau visible, kan kita akan kontak balik ke Bapak, ke petaninya. Kita akan kontak, kita akan hubungin, kita akan lakukan survei lapangan. Jadi antara dia pertama daftar sampai benar-benar bisa didanain, kurang lebih waktunya 1-3 bulan. Tergantung seberapa siap si petani. Kalau kita lihat, sebenarnya potensinya besar, cuman mereka belum ada badan usahanya nih. Mereka belum ada kelompok taninya. Nah, kita akan bantu tuh di sana. Kita akan develop, kita akan tunjuk siapa yang jadi penanggung jawab, kita akan bantu bikin legalnya dan sebagainya. Jadi di situ nggak kita lepas sama sekali. Kita akan bantu di prosesnya. Sepanjang kita lihat ini masih ada potensi untuk dibesarkan kayak gitu. Jadi aplikasi ini membantu, itu bisa sebagai aplikasi untuk pendanaan. Jadi petani bisa ngelihat, oh kira-kira yang sekarang paling banyak didanai komoditas apa ya? Dan kira-kira berapa besar sih statistik ya pendanaan di sektor ini, bisa ngelihat situ kan. Artinya potensinya bisa kelihatan Pak, untuk petani bisa ngelihat potensinya, bisa ngelihat yang proper seperti apa. Jagung itu seharusnya bisa ngasih bagi hasil berapa sih, keuntungan yang layak, yang visible berapa, itu bisa dipelajari di aplikasinya. Karena di situ semua portofolio atau proyek-proyek yang sudah kita danain muncul semua di situ. Ini bisa buat belajar juga buat petani. Kalau selama ini ternyata hasilnya di bawah itu, berarti ada yang salah mungkin dengan cara saya bertani gitu kan. Karena ternyata teman-teman saya di sana bisa didanain dengan keuntungan yang sepersekian lebih besar dari yang saya lakukan misalnya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Ya, jadi untuk pendampingan di awal kita ikut masuk, termasuk membentuk legalnya, menunjuk siapa penanggung jawabnya. Karena kalau dengan skema peer-to-peer yang bisa didanai dua macam, perorangan atau badan usaha. Nah, kita cenderung ke badan usaha. Kenapa sih tidak di lahan cukup besar ya? Pun ada, ya berarti dia sudah cukup mampu gitu ya, nggak perlu didanain lagi. Ya, mungkin itu punya usaha besar atau punya pabrikan besar yang memang dia sudah di fase dia bisa mengembangkan usahanya sendiri, nggak perlu pendanaan dari pihak lain. Nah, gimana bisa didanain lagi dengan mereka? Ya itu tadi kita bentuk badan usaha. Jadi petani-petani ini kita dampingin, kita ajarin caranya membentuk legalitas badan usaha, kita ajarin untuk pencatatan keuangan, kita ajarin untuk SOP basic ya untuk pertanian. Nah, itu pendampingannya di situ.
Begitu proyek berjalan pun nggak kami lepas, kami ada namanya surveyor. Setiap periode tertentu pun mereka akan kita undang ke kantor ya untuk mempresentasikan progresnya. Termasuk juga dari laporan keuangannya ada masalah, kita juga akan identifikasi di awal. Sehingga kita bisa segera lakukan problem solving. Jadi kita dampingin petaninya, nggak kita lepas. Jadi kita nggak cuma ketemu di awal dan di akhir, saat ngasih uang sama saat nagih, enggak. Kita dampingin selama prosesnya. Jadi in the meantime kita di samping mereka kayak gitu. Ya. Nah, ini aja mungkin pertanyaannya. Ada nggak yang pernah pakai platform kita ya sebelumnya, sebelum acara ini gitu? Barangkali ada yang sudah. Oh ya, mungkin bukan pertanyaannya, saya cuma mau tanya, apakah ada teman-teman sekalian yang sudah pakai platform kita, download gitu ya sebelum acara ini? Mungkin kalau ada, mungkin langsung kasih aja dari versi gitu. Kita belum ada. iGrow di HP-nya. Baru download. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sebenarnya saya baru tahu nih, tadi maksudnya presentasi langsung saya tahu, saya download dan baru dipelajari. Oke. Ya. Oh, terima kasih. Iya, boleh. Terima kasih Mbak Susi dan teman-teman yang udah download aplikasi iGrow di HP-nya ya. Kita lanjut lagi ya Mas, pertanyaan di chat ini ada dari Pak Wayan Widjanaga dari NTB. iGrow ini sangat menarik. Lalu bagaimana tahapan untuk bergabung sebagai investor? Ya. Jadi kalau untuk sebagai customer atau investor ya lender di iGrow sangat sederhana sebenarnya. Karena semua proses onboarding atau masuk ke platform kita dilakukan secara digital ya. Jadi bisa langsung daftar di app iGrow baik di iOS ataupun Android, atau bisa juga lewat website. Nanti semua prosesnya secara digital termasuk proses KYC, Know Your Customer ya. Jadi nanti akan upload data seperti KTP, NPWP, terus akan kita verifikasi antara foto dengan KTP-nya gitu. Jadi kita menggunakan proses KYC yang 100% digital. Nanti begitu sudah betul datanya, Bapak bisa mulai langsung melakukan pendanaan. Nanti di sistem iGrow pun akan ada wallet, di situ ada dompet Bapak gitu di iGrow, yang dimana fungsi wallet ini nanti untuk menampung semua portofolio investasi Bapak di iGrow ya, lending Bapak di iGrow. Jadi misalnya ada bagi hasil, dia akan masuk ke situ juga, ada dana atau saldo untuk top up pertama juga masuk ke situ juga. Dan konsepnya menggunakan seperti di sekuritas. Kalau di sekuritas ada namanya RDN, rekening dana nasabah. Di iGrow pun hampir sama RDL, tapi bedanya di L-nya. L-nya ini apa? Lender, jadi rekening dana lender. Jadi di iGrow akan membukakan rekening buat Bapak untuk wallet Bapak, di mana pemilik rekening ini Bapak sendiri. Jadi iGrow nggak megang sama sekali. Di iGrow hanya diberikan hak untuk menyalurkan sesuai perintah dari lender. Misalnya Bapak ingin mendanai jagung. Nah, diklik pendanaan jagung. Nah, iGrow punya hak untuk mentransfer sekian dana yang Bapak ingin melakukan pendanaan tadi ke borrower-nya. Tapi sekali lagi rekening ini atas nama Bapak gitu. Jadi sangat aman. Kita nggak memegang sama sekali untuk dana Bapak karena sudah menggunakan skema RDL. Dan ini juga sesuai dengan regulasi di Indonesia. Jadi selaku peer-to-peer lending kita berusaha prosesnya seaman mungkin.
Jadi begitu melakukan pendanaan, dana masuk ke si borrower. Nah, pendanaan ini tentu dilakukan banyak orang karena kita biasa pendanaan kita buka di 1 miliar sampai 2 miliar per proyek ya. Begitu terpenuhin biasanya hitungan hari atau bahkan jam, proyek akan dimulai. Mulainya proyek ini kita anggap sebagai start kontraknya atau mulai dari kontrak pendanaannya. Jatuh temponya kapan? Sesuai kontraknya, misalnya 1 tahun, berarti 1 tahun setelah proyek itu dimulai. Misalnya mulainya dana terpenuhi 1 miliar di tanggal 8 Juli, berarti dia akan habis kontrak atau jatuh tempo di 8 Juli tahun depannya. Nah, di 8 Juli tahun depannya, ini akan ditransfer untuk pengembalian sekaligus bagi hasilnya sesuai yang dijanjikan. Nah, dana ini akan masuk lagi ke wallet Bapak tadi. Nah, ini terserah Bapak, apakah wallet ini akan Bapak investkan atau salurkan lagi ke pendanaan yang lain, atau bisa juga Bapak tarik ke rekening pribadi Bapak. Jadi, dari RDL atas nama Bapak ditarik, dicairkan gitu ke rekening pribadi atau rekening Bapak yang lain yang memang diperuntukkan untuk operasional Bapak sendiri gitu. Jadi kita menggunakan KYC digital, kita menggunakan RDL, rekening dana lender, sehingga setiap transaksi ataupun dana tidak ada 1 rupiah pun yang berada di rekening iGrow ya. Itu semuanya ada di rekening si lender sendiri dengan RDL, dan jika nanti sudah disalurkan di rekening penerima pinjaman atau borrowernya. Jadi secara ini sangat aman. Dan juga untuk proses pengembalian atau repayment juga menggunakan skema yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses gimana sih jadi lender di iGrow. Terima kasih. Ngasih Oh ya, ya. Jadi di iGrow ada 2 macam, Pak. 2 macam. Yang pertama memang petani itu sebenarnya kalau kita lihat dari pengalaman kita ya, sebagian besar, mungkin 60% ya, itu sebenarnya mereka sudah punya pasar, punya PO, punya orang yang siap beli ya. Masalahnya kembali lagi ke masalah klasik tadi, pendanaan. Dan juga skalanya, seringkali mereka nggak bisa kasih skala yang diinginkan, kualitas yang diinginkan dari si pembeli. Nah, ini kenapa peran iGrow dibutuhkan di situ tadi. Jadi mereka sudah punya pasar, hanya mereka nggak punya pendanaan untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua memang petani yang sebenarnya potensial, produksinya baik, tapi mereka nggak bisa menemukan pasar yang cocok, yang harganya bagus. Nah, di sini juga ada peran iGrow. Jadi di iGrow kita, seiring kita makin dikenal orang, banyak food producer ataupun off-taker, bisa berupa food retailer, produser, yang menghubungin kita gitu, untuk diminta supply komoditas tertentu, misalnya, bisa nggak kasih saya per tahun sekian ton jagung misalnya, sekian ton beras misalnya, itu juga terjadi gitu. Nah, ini nanti yang kita hubungkan ke petani-petani yang memang sudah kita punya database-nya, sudah punya kontaknya, sudah kita petakan lokasinya. Ini bisa juga terjadi seperti itu. Jadi ada 2 macam. Apakah itu petani sudah punya off-taker-nya atau memang dicarikan oleh iGrow. Dan kita juga sudah mulai inisiatif kita yang lain. Kita punya perusahaan trading namanya WeGrow. Di fungsinya ini nanti sama, dia sebagai off-taker untuk membeli atau menghubungkan ke pembeli-pembeli yang untuk petani-petani yang tadi belum punya akses. Cuman sekali lagi karena ini masih sangat awal, baru kita bentuk di akhir tahun kemarin, tentu skalanya belum bisa sebesar yang bisa iGrow kasih gitu. Jadi bisa dibilang ini sebagai sister company gitu ya. Skalanya masih belum cukup besar untuk bisa mengcover semua supply dari petani. Cuman kedepannya kita berproses ke situ untuk ke arah penjualannya juga. Mungkin itu Bu. Oh iya, iya. Untuk pendanaan kita nggak membatasi ya, harus pertanian yang seperti apa. Sepanjang itu tadi dia efisien dan bisa produktif ya. Kita juga mendanain sejenis urban farming, jadi kita punya pendanaan precision farming di Pangalengan. Itu luasnya 3.000 meter persegi dengan greenhouse. Cuman produktivitasnya bisa dibandingkan dengan tanaman sejenis di area lebih luas, jadi bisa dibandingkan dengan area 50 hektar, bahkan 100 hektar, produksinya sama gitu.
Jadi itu sangat mungkin kita danain untuk konsep urban farming. Tapi balik lagi, seperti yang di awal selalu saya sampaikan, kita harus hitung juga apakah ini visible atau enggak. Karena prinsipnya gini Pak, prinsipnya kita kan menggunakan dana publik ya. Dana publik ini dana pihak ketiga yang sebisa mungkin harus kita pastikan sangat aman gitu, sangat aman dan risikonya minimal. Jangan sampai kita menggunakan dana pihak ketiga, tapi kita nggak akses dengan baik gitu. Kita mungkin bisa salurkan, cuman nanti saat pengembalian sulit. Nah itu kita nggak pengen seperti itu. Kita sudah sangat belajar banyak ya untuk di 1 tahun 2 tahun pertama. Kita tahu jatuh bangunnya mendanai proyek pertanian kayak gimana. Jadi kita terapkan standar-standar yang menurut kita aman gitu. Jangan sampai nanti investor atau lender ini kecewa. Karena kalau mereka kecewa, otomatis siapa lagi nanti yang mau danain di agro gitu, di pertanian. Karena, oh ternyata betul nih pertanian nggak menguntungkan, banyak ruginya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita nggak pengen ada cerita seperti itu, makanya kita ketatkan di seleksi awal. Sehingga tingkat keberhasilan kita masih cukup tinggi di angka 95%. Jadi itu kenapa kita lakukan seleksi yang cukup ketat di awal. Mungkin gitu, Bu. Bagaimana kalau ada musibah kegagalan dari investasi? Ya, jadi kalau kegagalan itu bisa terjadi. Jadi kalau saya bicara di iGrow ini, apakah berhasil semua? Tentu enggak. Ada yang enggak berhasil gitu. Ada kurang lebih 5% nih proyek kami yang enggak sesuai sama ekspektasi atau rencana awal yang kita buat. Problemnya apa? Macam-macam problemnya. Bisa karena hama, bisa karena harga yang tiba-tiba berfluktuasi, anomali gitu, anomali. Jadi harga ini di awal kita tetapkan sekian X, begitu ada kejadian luar biasa, harganya cuma 1/10-nya. Ini mungkin terjadi, bukan tidak mungkin. Nah, gimana cara meminimalkan itu? Itu tadi, kita sekarang kita hanya danain proyek-proyek yang memang secara harga kita punya histori yang baik gitu. Jadi proyek itu stabil. Jadi itu kenapa di iGrow proyek jagung ini sangat banyak. Karena kita diuntungkan dengan kebijakan juga pemerintah yang sekarang dengan mematok harga ya. Harga jagung ini dipatok, ditutup keran impor. Otomatis kebutuhan dalam negeri sangat besar. Itu kenapa di iGrow portofolio kami di jagung ini kurang lebih 25%-nya di pendanaan jagung. Karena itu tadi, yang pertama dia harganya sangat aman, yang kedua keran impor ditutup. Jadi kita sangat confident untuk mendanai proyek jagung. Dan historical selama 1,5 tahun belum ada yang gagal sama sekali gitu. Jadi kita bisa berhasil, kita bisa kasih ke lender bagi hasil sesuai dengan yang dijanjikan. Itu kenapa proyek jagung banyak. Yang kedua, kenapa ya proyek yang lain misalnya ikan ini kenapa kita danain cukup banyak. Sama, alasannya sama. Ikan ini bisnis yang sangat menguntungkan. Mungkin kalau teman-teman sekalian pernah tahu gitu bisnis ikan air tawar maupun ikan laut, keuntungannya bisa sangat besar, bisa di atas 40 bahkan 50% dalam satu cycle ya, 1 tahun. Nah ini untuk ditawarkan ke pihak ketiga sangat menarik. Kita bisa kasih bagi hasil katakan 17%, 18% per tahun. Dengan skema yang aman. Kenapa aman? Karena ini relatif variabelnya bisa kita kontrol. Kolam-kolam ini kan bukan kita lepas di sungai gitu ya. Kita punya kolam yang di situ faktor-faktornya semua kita kendalikan. Kayak pemberian pakan, kita menggunakan teknologi, kerjasama dengan fishery. Kemudian untuk panennya, kita juga sudah deploy off-taker ataupun pemasaran kita di seluruh Pulau Jawa. Sangat aman. Jadi itu kenapa proyek-proyek yang sering muncul di iGrow, itu artinya proyek itu berhasil gitu. Dia baik, terus kita scale up terus. Jadi prinsipnya gitu, kita menemukan satu komoditas yang menurut kita aman, kita akan danai habis-habisan di situ dengan petani yang berbeda, dengan konsep yang atau dengan wilayah yang berbeda. Karena proyek ini sudah terbukti proven aman. Ya. Kita ingin lender-lender awal yang mau mencoba iGrow ataupun bergabung di iGrow, dia harus berhasil nih, harus berhasil. Nah, dia danain senang gitu. Nah, dengan itu inisiatif ini bisa berkembang luas, bisa menggait makin banyak lagi lender-lender atau masyarakat yang bergabung ke kita. Nah, untuk komoditas yang lain gimana? Tetap kita danain. Walaupun mungkin skalanya nggak langsung sebesar yang ini. Tetap kita danain, sembari kita perbaiki terus skema ataupun
cara-cara bertaninya sehingga nanti juga menguntungkan. Jadi kalau bicara apa namanya tadi, apakah pernah gagal? Pernah. Kita ada proyek di Jawa Timur yang terserang jamur, itu juga gagal. Mitigasinya gimana? Banyak mitigasinya. Jadi karena sudah berbentuk badan usaha, si operator atau si petani tadi, dia bisa menjual asetnya. Nah, aset ini yang dia jual, aset kebun ini yang dia jual untuk menggantikan. Jadi bukan berarti gagal ini hilang sama sekali, enggak. Cuman ada penundaan gitu, ada penundaan dari kewajiban yang seharusnya di-deliver di waktu itu jadi tertunda. Mungkin 3 bulan, 6 bulan, tergantung dari skema penyelesaian. Bisa berupa restrukturisasi, bisa berupa penjualan aset. Jadi ini saya cerita yang 5% tadi, dari 100% ada 5% kurang lebih proyek kami yang memang di bawah ekspektasi gitu. Ini tetap diselesaikan dan sekarang progresnya juga sudah mulai terselesaikan. Jadi kurang lebih sekitar 2-3% ini sudah beres gitu. Tinggal sisanya yang seiring berjalannya waktu juga kita bereskan gitu. Jadi nggak hilang, kita tetap berusaha kejar ke masing-masing petaninya untuk tetap bertanggung jawab. Karena ini ekosistem kita bersama ya, kita harus jaga sama-sama, jangan sampai karena 1-2 orang, 1-2% yang nggak material, yang kecil, tapi ini yang didengar masyarakat gitu. Karena seringkali berita negatif ini kan lebih cepat tersebar. Seringkali orang lebih senang dengar yang negatif gitu daripada yang positif. Jadi jangan sampai yang kecil yang cuma 3-5% ini jadi stereotip gitu. Wah, ternyata industri pertanian kayak gini. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Jauh lebih banyak yang berhasil. Cuman memang ada yang itu dan itu kita minimalkan. Ini seperti itu. Oke, di Zoom. Oh iya. Ya, mungkin saya diminta untuk ngasih pertanyaan ke teman-teman untuk giveaway gitu ya. Mungkin pertanyaan saya sederhana aja sih. Bagaimana pendapat teman-teman gitu ya untuk skema pendanaan di pertanian? Apakah skema pendanaan yang sekarang ini sudah cukup atau belum untuk pertanian? Saya nggak ngomongin hanya agro saja ya, secara general. Jadi ada sektor perbankan, mungkin ada sektor microfinance, ada mungkin crowdfunding dan sebagainya. Sejauh ini apakah upaya yang dilakukan sudah maksimal atau sebenarnya belum ada apa-apanya ini? Petani kan 35 juta mas gitu, ada 35 juta yang kena pendanaan paling baru 1%, 2%, jadi masih banyak. Boleh tahu nggak pendapat teman-teman nanti, kalau ada pendapat yang paling bagus mungkin kita pilih sebagai pemenang giveaway-nya Bu. Mungkin itu aja Bu. Oke, mungkin saya ganti ya pertanyaannya. Komoditas pertanian apa yang saat ini kita danain paling banyak di Agro ya? Tadi sudah sempat saya sebutkan juga. Mungkin biar cepat gitu karena kita terkejar waktu. Kalau yang tadi mungkin agak lama untuk menjawabnya. Boleh kalau ada yang inisiatif menjawab nanti dinyalakan mic-nya. Terima kasih. Yang menjawab Mas jagung, komoditas jagung dan ikan, pisang dan jagung. Jawabannya jagung dan ikan ya, mungkin itu yang dapat GA-nya. Oke, yang mendapat giveaway dari Mas Kim adalah Pak Wayan Wijananda di NTB. Sudah menjawab komoditas jagung. Selamat untuk Pak Wayan. Mungkin sesi ini kami sudahi dulu teman-teman, karena sudah waktunya sudah habis ya teman-teman. Mungkin sedikit kata penutup dari Mas Kim. Oh ya, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mendengarkan pemaparan ya. Jadi sebenarnya mungkin yang ingin saya sampaikan terkait momentum gitu ya. Kenapa sih ada usaha yang berhasil, ada yang enggak? Sebenarnya kan itu selain dari orangnya, modal, yang enggak kalah penting momentum. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak menimbang, terlalu banyak memikirkan risiko, terlalu banyak berpikir gitu ya, sehingga momentum itu lewat. Jadi kalau kita bicara industri pertanian,
mungkin momentumnya itu sekarang. Mungkin pandemi ini sebagai ini ya berkah dalam tanda kutip ya, berkah yang tersembunyi untuk teman-teman yang bergerak di bidang pertanian. Di tengah lesunya industri lain, kami ngalamin sendiri pertanian ini justru luar biasa secara peningkatan permintaan maupun secara pendanaannya. Mungkin ini momentum juga yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu untuk kita, walaupun bentuknya berupa pandemi gitu ya. Jadi kita harus bisa selalu berpikir positif, bisa mencari celah di setiap kesulitan. Nah, begitu juga yang mungkin saya sharing tadi, iGrow di 2014, mungkin kami juga kenapa bisa sampai ke 2020 dengan segala macam kurang lebihnya, ya mungkin karena momentum kami juga pas gitu di 2014, belum ada usaha sejenis, belum ada konsep sejenis. Kami yakin saja bahwa ini bagian dari solusi atau inisiatif yang bisa kami berikan untuk berkontribusi di sektor pertanian. Mungkin ini aja sebagai penutup untuk teman-teman. Seringkali momentum ini nggak berulang untuk kedua kalinya, dan ini merupakan komoditas yang paling mahal. Jadi kalau bicara uang, kesehatan, waktu, yang nggak bisa diulangkan waktu ya. Kalau kesehatan mungkin bisa disembuhkan, uang bisa dicari, tapi kalau waktu rasanya belum ada tuh orang yang bisa menjual waktu. Mungkin demikian Bu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.